الدار عند قدومكم تتبسم والأرض تزهو باللقاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Taftajani, mahasiswa PPG Angkatan 3 LPTK Universitas Widya Dharma, Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan PPL siklus 2 di kelas 10 pada materi statistika model pembelajaran PJBL dengan pendekatan TIPEK. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaifa halukum ikhwan? Baik, pagi ini kita berjumpa kembali dalam rangka pembelajaran melanjutkan materi yang berkaitan dengan statistika. Soalnya, antum sudah pernah dengar istilah statistika? Sudah pernah pastinya, karena pernah diajarkan di SMP kelas 9. Ya. Baik, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baik ikhwan, kita lanjutkan kembali pembelajaran. Tadi sudah disinggung bahwa materi hari ini adalah berkaitan dengan statistika, dan ini pun diajarkan di tingkat SMP kelas 9, di tingkat kelas 10 ya, itu di tingkat SMA, kemudian kelas 11 pun ada dan kelas 12 pun ada. Kemudian ikhwan, sebelum kita belajar, bahwa tujuan kita belajar itu apa? Ada yang tahu tujuan untuk belajar itu apa? Ya, pertama adalah itu adalah kewajiban kita ya. Yang kedua, untuk mengangkat kejahilan ya, mudah-mudahan dalam diri kita ya. Kemudian ya, mudah-mudahan dengan kita belajar menuntut ilmu, Allah akan mengangkat apa? Orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang di antara kalian yang berilmu dengan beberapa derajat. Makanya itu adalah sebuah motivasi ya. Jadi ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina darajat ya, walladziina utul ilma itu motivasi ya. Baik, lanjut saja. Pertama, di antara kalian apa hari ini ada yang tidak ada? Oke, baik. Ada cek dulu, ada Nilhal Maulana. Kemudian Admiral Zaki. Ini satu kelompok ya. Kemudian Ahmad Mahdi Lenggawo. Oke, baik. Kemudian Amirul Hakim. Ya, Hakim. Pembelajaran hari ini ya berkaitan dengan statistika, dibuka bukunya. Di situ ada kemudian dilihat bab 7. Kelompok ya. Ya, itu statistika. Dilihat tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Setelah antum pembelajaran hari ini, apa yang antum akan dapatkan setelah itu? Coba dibaca di situ tujuannya. Apa tujuan hari ini? Ya, membedakan berbagai macam jenis data. Apa lagi? Menggambar dan menginterpretasikan histogram, diagram garis, batang dan lain sebagainya. Kemudian, nah, tapi yang kita fokus hari ini adalah dua saja, yaitu membedakan berbagai macam jenis data. Yang keduanya adalah menggambar dan menginterpretasikan. Jadi menggambar itu maksudnya adalah apa? Bahwa data itu bisa digambar, bisa disajikan dalam bentuk gambar. Gambarnya apa saja tadi? Diagram, diagram. Contohnya itu. Ya. Kemudian diagram tadi bisa diinterpretasikan, artinya bisa dijelaskan sama. Ya. Oke, baik. Berkaitan dengan statistik, ya.
statistik. Apa di sini statistik dan statistika? Ada dua istilah. Bedanya statistik dan statistika. Silakan satu orang bacakan statistika itu apa? Dan statistik itu apa? Statistik adalah pengumpulan informasi atau keterangan yang berupa dan dikelompokkan jika dapat memberi informasi dari suatu maksud atau Nah, ya. Kemudian satu lagi statistikanya apa? Bagian ini Belajar tentang cara mengumpulkan, menarasikan, mengumpulkan informasi, menganalisis dan mencari keterangan yang berarti tentang informasi yang berupa angka. Nah, itu perbedaan ya. Beda harokat ya. Kalau statistik apa? Pakai wakaf gitu ya. Kalau statistika pakai fathah ya. Di mana apa itu namanya? Ya itu ya. Jadi beda harokat akhir saja sudah beda maknanya gitu ya. Kalau statistik adalah kumpulan informasi ya atau keterangan baik berupa angka-angka yang disusun, ditabulasikan dan dikelompokkan. Sedangkan statistika adalah cabang ilmu dari matematikanya. Itu bedanya ya. Makanya dalam statistik itu ada namanya yang Anda tahu yang berkaitan dengan statistik itu apa? Data statistik tentang apa misalnya? Keuangan. Ya, keuangan apa? Keuangan kelas antum, uang kas, bagaimana statistiknya? Setiap bulan apakah uang kasnya naik atau turun? Itu bisa dicari. Itu bisa dicari. Grafiknya itu apakah naik atau turun dalam setiap bulan? Itu namanya data statistik. Bukan statistika lagi, tapi data statistik. Ya, kalau statistika itu adalah ilmunya di cabang ilmu matematikanya. Makanya antum kalau misalkan kuliah S1 ya, itu ada namanya mata kuliah statistika. Jadi pelajarannya statistika itu ya. Kalau di SMA statistika itu maksudnya di matematika ya. Kemudian contoh lain yang berkaitan dengan statistika apa? Jumlah penduduk, sensus penduduk. Kemudian apa lagi? Ya, jumlah pasien, misalkan kemarin terjadi COVID-19 gitu ya, itu adalah datanya bisa dicari. Kemudian yang berkaitan lagi dengan antum adalah nilai raport. Itu pun adalah bagian dari statistik. Data raport itu ada apa saja? Nilai mata pelajaran, kemudian jumlah, rata-rata, itu kan adalah bagian dari statistik. Makanya bisa dibandingkan tuh. Nilai rapor antum semester 1 bisa dibandingkan dengan nilai rapor antum semester 2. Itu ya. Itu yang mukadimah berkaitan dengan statistik ya. Kemudian berikutnya. Nah, dalam statistik ada istilah lain. Misalkan ada namanya populasi dan ada namanya sampel. Bedanya apa? Baca saja bedanya. Kalau populasi adalah keseluruhan, kalau sampel adalah sebagian. Contohnya ada di situ ya, sebagian guru akan meneliti prestasi akademis siswanya terkait cara mengajar yang dia terapkan. Seluruh siswa yang ada berjumlah 80 siswa, tetapi sebagian menyebutkan yang hanya menyebutkan 20. Dan 20 ini adalah sampel. Populasinya berapa? 80. Itu sudah paham ya, karena sudah diajarkan sebelumnya. Kemudian jenis-jenis data ini ada. Ya, pertama ada datum. Apa itu datum? Ya, keterangan informasi berkaitan dengan angka, lambang, dan sifat. Kemudian data adalah kumpulan dari data itu. Ya. Kemudian jenis-jenis data ada namanya data kualitatif. Kualitatif itu apa? Contohnya baik, buruk. Ya, itu namanya kualitatif. Apalagi? Sedang, kurang. Kemudian rajin, malas. Jadi kualitatif itu lebih ke nilainya dalam bentuk bahasa kalimat gitu ya. Jadi baik, buruk, malas, rajin dan sebagainya. Hitam, putih, ikan, putih dan lain sebagainya. Itu namanya kualitatif. Sedangkan kuantitatif yaitu data yang ditunjukkan dalam bentuk ukuran. Nah, misalkan apa? Berat badan, kemudian tinggi dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian ada sekarang penyajian data. Sekarang kita fokus ke cara menyajikan data. Jadi data-data tadi itu bisa disajikan dalam bentuk apa pertama? Diagram data. Apa itu diagram data? Persoalan nilai
menggambarkan perkembangan nilai suatu objek atau penelitian dalam beberapa bentuk. Jadi data statistik itu biar lebih mudah disajikannya dalam bentuk tabel. Ya. Coba kalau dari segi bahasa itu panjang pun. Ya, bisa satu lembar kertas dijelaskan tentang data statistik. Tapi kalau disajikannya dalam bentuk grafik, tabel, gambar macam, itu akan lebih mudah, lebih simpel. Sehingga antum harus pandai menginterpretasikan. Ya. Ini contohnya. Ya, bagaimana yang antum pahami tentang ini? Coba paham nggak antum? Membaca tadi kan tujuan kita adalah menginterpretasikan data. Coba antum paham nggak ini? Maksudnya apa? Paham. Ya, maksudnya apa ini? Ya, dalam setiap tahun ada peningkatan apa itu? Jumlah lulusan SMA 10 di suatu daerah. Gitu ya, dari tahun berapa? 2012 sampai 2011. Gitu ya. Kira-kira kalau dari data ini peningkatan yang signifikan itu di tahun berapa ke tahun berapa? Ya? Iya, betul. Yang signifikan itu adalah di sini. Ini berapa ini? Kalau di sini berapa? 20. Kemudian yang lainnya. Nah, maka yang signifikan itu yang mana? 19. Ya, dari 15 ke 16. Ya, 2015. 2016 itu adalah namanya menginterpretasikan data. Jadi memahami data dalam bentuk diagram batang. Ya. Baik, lanjut ke berikutnya. Itu baru di awal ya. Hal ini kita belajar berkaitan dengan statistik ya. Silakan dibaca ya. Di sini ada materinya, kemudian ada LKPD. Ya, silakan disimak. Kelompok 1. Silakan nanti kerjasama, kolaborasi. Nanti semuanya harus terlibat dalam kelompok, namanya kolaborasi istilahnya. Dalam profil pelajar Pancasila kan ada namanya apa saja profilnya? Gotong royong, kemudian ada namanya kolaborasi, kemudian bernalar kritis, ya, ini ada lagi. Yang double ya? Double ya? Dan double satu lagi. Oke, sudah pas ya? Ada yang double tak double? Kasihkan satu double. Satu kelompok 2. Berapa? Ya, ini ada juga ada apa-apa ya. Ada yang lebih enggak? Ya, siap. Baik ya, itu silakan nanti fokus ke LKPD. LKPD itu adalah LKS ya. Sudah didik yang pertama. Ya, tadi sudah mengenal, sudah bisa membedakan mana data dan istilah yang lainnya. Kemudian pembelajaran hari ini adalah kita menghasilkan produk ya. Dan produk ini maksudnya adalah hasil kerja antum, yaitu dalam bentuk di LKPD ini. Silakan antum fokus kerjakan LKPD secara berkelompok. Ya. Kemudian ya kelompok sudah terbentuk ya, sudah direncanakan dari kemarin ya. Dengan jumlah kurang lebih 5 sampai 6 peserta berkelompok. Kemudian LKPD silakan dikerjakan secara kolaborasi ya. Kolaborasi itu apa? Nanti kan kerja sama. Kemudian ya kesepakatannya bahwa tugas ini harus selesai dalam 1 kali pertemuan atau 2 jam pelajaran. Artinya tugas dikerjakan, diselesaikan dalam waktu hari. Selesai jam pelajaran matematik ya, tidak untuk diulas di rumah. Boleh. Sini. Tapi kalau menggunakan matematika muslim itu difokuskan. Bisa menggunakan nama ilmuwan matematika. Ya.
44 tambah 9 30 Kelompok 1 kita sudah fair ya. Mana ini? Oke, salah klik ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Naswan, saya Barok Hakim, Zadan Umur Rosyid, Naufal Raka, dan Ahmad Farigowo. Di sini kami akan mempresentasikan pengurutan data dan penyajian data yang sudah kami gambar dan kelompokkan. Dalam penggunaan tabel bisa dilihat bahwa hasil pengukuran berat badan 40 siswa di kelas 12 SMA Harapan tabel dapat diurutkan dengan berat badan 40 kg, 44, 47, 49, dan 50. Dengan dapat dilihat di turus. Turus itu berdasarkan, jadi kalau ada garis 1, 2, 3, 4, 5 itu menyamping di sini. Jadi 44 frekuensinya adalah 5, berat badan 47 kg, frekuensi 12, berat badan 49 kg, frekuensi 9, berat badan 50 kg, frekuensi 7. Frekuensi dan sumbu X-nya kilogram. Kelihatan? Ya. Kelihatan ya? Jadi untuk nilai pertama kilogramnya ada 40 kg dengan frekuensi 7 di sini. 49 frekuensinya 9, 50 7. Jadi seperti ini diagram garis. Jadi kalau dalam menjabarkan diagram lingkaran itu atau pie chart itu berdasarkan derajat. Nah, derajatnya dulu bisa mengandung juga ini kadang-kadang ada persennya. Bisa berat badan 40 kg, frekuensi 7. Berarti dari 7 orang yang beratnya 40 kg dari jumlah total 40 siswa. Dilakukan yang sama dengan berat badan 44, 47, 49, dan 50. Dalam berat badan 44 kg didapatkan bahwa hasilnya adalah 12,5% dan besar sudutnya adalah 45 derajat. Dalam berat badan 47 kg, frekuensi yang berfrekuensi 12, persentasenya adalah 30% dan besar sudutnya adalah 108 derajat. 47 dalam berat badan 47 kg yang berfrekuensi 12%. Dan berat badan yang terakhir berat badan 60 kg. Frekuensinya adalah 7 kg. 7 orang. Dan berat badan 44 frekuensinya 55, 47 dengan frekuensi 12, 49 dengan frekuensi 9, 50 dengan frekuensi 7. Dan jika semuanya dijumlahkan menjadi 40.
wabarakatuh. Kami Bapak akan mempresentasikan data kami yang kami buat. Kita lihat di sini. Di sini jangkauan datanya ada 68,71 hasil. Jadi jangkauannya 27. Biaya kelasnya itu sebenarnya 5,6 tapi dibuatkan jadi 6. Dan panjang kelas ada 27 banding 6 sama dengan 4,75, jadi dibuatkan jadi 5. Kita lihat di sini ini ulangan matematika dari nilai 71 sampai 75 ada 4, dari nilai 76 sampai 40 ada 4 juga, dan nilai 81 sampai 85 ada 5, 86 sampai 90 ada 7, 2. Ini tabel kalian buat, bisa jelas sendiri apa 4, bisa lihat, bisa. Dan kesimpulannya data tersebut memudahkan kita untuk melihat hasil ulangan matematika. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil presentasi kami, hasil kerja kami melalui presentasi. Yang dapat kami simpulkan adalah panjang kelas 5 dan banyak kelas jumlahnya 6. Nilai ulangan matematika kelas 10A yang dapat disebutkan di sini adalah 71 sampai 75, 76 sampai 80, 81 sampai 85, 86 sampai 90, 91 sampai 95, dan 96 sampai 100. Dengan tulus yang tertulis dengan 4 garis serta frekuensi 4. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya ingin simpulkan berkaitan dengan statistik. Pertama berkaitan dengan data itu ada namanya data umum dan ada data gitu ya. Kemudian ada namanya populasi dan sampel. Kemudian ada beberapa cara penyajian data. Ada apa saja? Diagram data, diagram garis, diagram lingkaran. Gitu ya, itu sudah antum pahami dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Gitu ya. Sebelum kita menutup di kegiatan akhir pembelajaran ini, kita sekarang refleksi masing-masing. Ya, refleksi itu apa? Introspeksi, gitu ya, penilaian diri sendiri lah. Bagaimana menurut antum tentang pembelajaran hari ini dengan metode atau model pembelajaran berbasis proyek? Bagaimana perasaan antum? Bahagia, lebih mudah dipahami, ikhlas, lebih mudah dipahami. Ya, semuanya terlibat aktif. Ya, kemudian ada berpikir bernalar kritis, kemudian ada kolaborasinya, bekerjasama. Dan itu adalah sesuai dengan profil. Ya. Kemudian bagaimana apa yang antum temukan dari kesulitan dalam pembelajaran ini? Kesulitannya apa kira-kira? Kesulitan dari pembelajaran hari ini? Ya, mungkin perangkatnya yang kurang, seperti busur, garis dan lain sebagainya. Itu masih perlu kita siapkan lagi, ya. Barangkali itu di pertemuan hari ini, ya. Ada lagi sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita duduk sama-sama? Tidak ada ya? Berarti baik. Sebelum kita akhiri, untuk diingat untuk semuanya bahwa pertemuan berikutnya insya Allah kita masih melanjutkan materi statistik ya. Ya, materinya nanti adalah berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk frekuensi data tunggal dan data berkelompok. Ya, ini mungkin agak lebih rumit dibandingkan materi hari ini karena data itu ada tunggal dan ada berkelompok. Dan cara penyajikannya mungkin agak berbeda, langkah-langkahnya agak berbeda daripada memindahkan data ke tabel yang data tunggal tadi. Makanya itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, silakan dirapikan lagi, dikumpulkan. Perwakilan kelompok silakan mengumpulkan tugasnya.
Ya, macam sudah ada nama kelompoknya ya. Oke. Kuadrat. Kelompoknya apa? Ya. Oke, baik, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Tadi sudah ya. Ya, di beberapa langkah sudah kita lalui dan kita sudah sampai di akhir waktu pembelajaran. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya ya. Terus belajar ya, tingkatkan belajar ilmu agamanya, tingkatkan hafalan Al-Qur'annya, tahfiznya, dan ikuti semua pembelajaran kegiatan-kegiatan di pondok. Insya Allah semuanya memiliki nilai yang baik. Ya, tidak ada kegiatan di pondok ini yang tidak baik. Ya, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.